Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Latif. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Riau. Pada kesempatan ini, saya akan share kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development peserta didik di SMP Negeri 8 Pekanbaru. Adapun kampanye praktik baik ini adalah bentuk ujian akhir semester saya pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural. Kampanye praktik baik saya penerapan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal atau ZPD peserta didik kelas 7A SMP Negeri 8 Pekanbaru dengan tujuan memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai materi yang dipelajari. Intervensi penerapan scaffolding pada peserta didik di kelas 7A secara umum memiliki kecerdasan yang sedang. Namun, masih terdapat peserta didik yang belum mampu menguasai materi seperti teman-teman lainnya, terutama pada mata pelajaran matematika. Pada kurikulum Merdeka, peserta didik diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Peserta didik juga memiliki motivasi yang kurang, karena menganggap matematika bukan ilmu yang mereka butuhkan, sehingga perlu untuk memberikan motivasi dan penguatan agar peserta didik mau berpartisipasi aktif dalam mengonstruksi pengetahuan mereka. Peran guru dalam pembelajaran. Cara guru dalam mendampingi peserta didik yaitu dengan memberikan pendampingan atau menuntun penguasaan materi secara bertahap, memberikan kepercayaan kepada mereka untuk belajar mandiri. Peserta didik memiliki latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda. Maka dalam pembelajaran mereka juga memiliki cara yang berbeda-beda. Peran guru dalam pembelajaran sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Guru tidak hanya berperan untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga guru berperan sebagai mediator dan juga fasilitator bagi peserta didik. Tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai jika guru mampu merancang pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan tersebut. Salah satu yang diperhatikan adalah pemilihan metode dan teknik pembelajaran. Penerapan scaffolding pada ZPD dilaksanakan di kelas 7A SMP Negeri 8 Pekanbaru pada materi perbandingan berbalik nilai. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Teknik yang digunakan adalah pengelompokan dan metode diskusi serta tanya jawab. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan sendiri tugas yang sulit dan tugas yang sulit yang bisa dikerjakan peserta didik dengan bantuan atau bimbingan dari orang yang lebih dewasa, orang yang lebih ahli, atau peserta didik juga dapat berkolaborasi dengan teman sebaya untuk memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Pembelajaran scaffolding. Scaffolding merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika ia mampu mengerjakan secara mandiri. Tujuan scaffolding adalah membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dan mencapai zona perkembangan maksimal mereka. Scaffolding sebagai teknik bantuan belajar dapat dilakukan pada saat peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tugas-tugas belajarnya pada materi perbandingan berbalik nilai. Adapun langkah-langkah penerapan scaffolding, yang pertama adalah dalam penerapan scaffolding adalah menjelaskan materi pembelajaran. Dalam materi perbandingan berbalik nilai ini, saya menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan dua media. Yang pertama, saya menyajikan video pembelajaran materi manfaat mempelajari perbandingan.
Selanjutnya, untuk memperkuat, saya menjelaskan secara singkat materi di papan tulis, mengingat modalitas belajar peserta didik yang berbeda-beda. Langkah kedua dalam penerapan scaffolding adalah menentukan zone of proximal development dari peserta didik. Pada tahap ini, saya menentukan ZPD dari masing-masing peserta didik dengan melaksanakan tes diagnostik yang dikemas melalui kuis. Hasil dari tes diagnostik ini akan memberikan informasi mengenai kemampuan kognitif dari masing-masing peserta didik. Kemudian, pada langkah ketiga dalam penerapan scaffolding adalah pengelompokan peserta didik sesuai dengan ZPD-nya. Pada tahap ini, saya mengelompokkan peserta didik secara heterogen berdasarkan hasil tes diagnostik. Setiap kelompok terdiri dari peserta didik dengan kemampuan berbeda dengan tujuan agar terjalin kolaborasi antara peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, pada langkah keempat dalam penerapan scaffolding adalah memberikan tugas belajar berkaitan dengan materi tersebut. Pada tahap ini, saya memberikan lembar kerja peserta didik yang di dalamnya terdapat masalah kontekstual mengenai materi perbandingan berbalik nilai yang menuntun mereka untuk berpikir kritis. Kemudian, pada langkah kelima dalam penerapan scaffolding adalah mendorong peserta didik untuk belajar menyelesaikan masalah secara mandiri dengan berkelompok. Pada tahap ini, saya memberikan instruksi pada peserta didik untuk mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan dengan cara berdiskusi bersama teman satu kelompok. Selanjutnya, pada langkah keenam dalam penerapan scaffolding adalah memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, pemberian contoh, kata kunci, atau hal lain yang dapat memancing peserta didik ke arah kemandirian belajar. Pada tahap ini, saya memberikan bimbingan kepada kelompok-kelompok yang masih bingung dalam mengerjakan LKPD. Bimbingan yang saya berikan berupa kata kunci dan contoh, sehingga mengarahkan peserta didik untuk menemukan cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, pada langkah ketujuh dalam penerapan scaffolding adalah mengarahkan peserta didik yang memiliki ZPD yang tinggi untuk membantu peserta didik yang memiliki ZPD yang rendah. Pada tahap ini, saya memberikan instruksi untuk mengerjakan LKPD secara berdiskusi. Hal ini saya tekankan juga bahwa dalam satu kelompok harus memiliki pemahaman yang sama dengan cara berkolaborasi, sehingga peserta didik yang sudah paham lebih dahulu bisa membantu teman sekelompoknya agar mampu mencapai tujuan yang sama. Pada langkah ke-8 atau langkah terakhir dalam penerapan scaffolding adalah menyimpulkan pembelajaran dan memberikan asesmen formatif. Pada tahap ini, saya mengarahkan peserta didik untuk membuat kesimpulan dari apa yang telah mereka pelajari mengenai materi perbandingan berbalik nilai. Peserta didik diberikan kebebasan untuk membuat kesimpulan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Setelah membuat kesimpulan, hal terakhir yang dilakukan adalah melaksanakan asesmen formatif kognitif untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik pada materi perbandingan berbalik nilai. Adapun hasil yang ingin dicapai adalah peserta didik akan merasa terlibat dalam pembelajaran, peserta didik mampu memecahkan permasalahan terkait dengan materi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan yang terakhir, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi dan penarikan kesimpulan. Pembelajaran dan replikasi.
Yang pertama, penerapan scaffolding pada ZPD melalui bimbingan klasikat metode PBL ini membantu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah terkait materi perbandingan berbalik nilai. Yang kedua, praktik baik ini dapat direplikasi pada materi apapun atau pada mata pelajaran yang lain, seperti pada materi aritmatika sosial, serta mata pelajaran IPA dan lain-lain. Yang ketiga, dengan penerapan pembelajaran ini, diharapkan ke depannya kemampuan peserta didik dapat berkembang lebih maksimal dan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.